Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023, saya Pendeta Stefanus Surlia mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M: menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Jikalau saat ini kami duduk berdoa bersama-sama, itu menjadi bukti bahwa Engkau Allah yang senantiasa berkarya dalam hidup kami. Sebelum kami memulai akan seluruh pergumulan kami di hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema merpati di celah-celah batu. Sedangkan pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 14 yang berbunyi demikian: merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari firman Tuhan yang kita baca pagi ini, kita akan menggali pengertian firman Tuhan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, burung apakah yang diceritakan dalam pembacaan tadi? Burung merpati. Pertanyaan yang kedua, di manakah merpati itu bersembunyi? Di lereng-lereng gunung, di celah-celah batu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertama-tama kita harus memahami dulu, Kitab Kidung Agung itu berbicara tentang apa? Ada beberapa pandangan tentang Kitab Kidung Agung. Yang pertama, ada pandangan bahwa kitab ini adalah gambaran hubungan Tuhan dan Israel. Pandangan berikutnya, yaitu mempelai laki-laki itu adalah Kristus sendiri, sedangkan mempelai perempuan adalah jemaat. Tapi pandangan ini sudah lama ditinggalkan. Ada satu penafsiran baru yang kelihatannya lebih cocok. Dilihat dari sisi sejarah, latar belakang kitab Kidung Agung itu sebenarnya adalah kumpulan lagu atau nyanyian yang biasanya dinyanyikan dalam pesta nikah orang Yahudi. Jadi, kitab Kidung Agung berisikan lagu atau nyanyian yang berbicara tentang pernikahan atau hubungan suami istri. Bacaan ini menunjukkan sebuah keadaan di mana mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan, bahkan diumpamakan seperti seekor merpati. Pertanyaannya, mengapa harus seekor merpati? Karena merpati melambangkan cinta, perdamaian, ketulusan, dan kesetiaan. Bahkan ada fakta bahwa burung merpati tidak mempunyai empedu, jadi tidak ada kepahitan. Dari makna dan fakta tentang seekor merpati, itulah yang membuat mempelai laki-laki begitu bergairah untuk melihat penampilannya dan mendengar suaranya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam realita hidup rumah tangga kita saat ini, masih adakah gairah suami melihat penampilan istri? Masih adakah gairah suami mendengar suara istri? Masalah yang sering muncul dalam keluarga adalah pribadi pasangan yang mulai dan sudah berubah. Tidak sama seperti yang dulu lagi, entah itu berubah fisiknya dan berubah juga sikapnya. Di awal suami mengagumi istri. Sayangnya
Rasa kagum itu hanya sebatas untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan istri. Habis manis, sepah dibuang. Peribahasa ini cukup terkenal dan mungkin masih relevan dengan pergumulan setiap rumah tangga. Banyak merpati yang dulu diimpikan, diidam-idamkan, disanjung, diberikan harapan, diberikan jaminan. Setelah merpati itu dimiliki, tidak butuh waktu yang lama. Merpati itu akan dipakai sesukanya. Merpati yang dulu terbang bebas di udara, lalu akhirnya dikandangkan. Kalau dibutuhkan, baru dikeluarkan dari kandang. Kalau tidak dibutuhkan, ya dimasukkan lagi ke dalam kandang. Dipotong sayapnya supaya merpati itu tidak terbang jauh. Merpati yang dulu penuh dengan kepolosan, potensi, talenta, wibawa, kedamaian, cinta, kesetiaan, ternyata hanya dimanfaatkan saja. Merpati itu pun lama-kelamaan akan lemah, depresi, dan akhirnya dia akan mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menurut saya, ayat firman Tuhan ini menjadi sebuah refleksi untuk setiap suami. Kita mulai dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Mengapa Bapak mau menikah dengan Ibu? Apapun jawabannya, tapi semua itu akan tiba pada satu pemahaman logis yang sama, yaitu Bapak mau menikah dengan Ibu karena Ibu adalah manusia. Coba kalau Ibu bukan manusia, pasti Bapak batal nikah. Jadi maksud saya adalah istri itu manusia. Namanya manusia pasti ada kekurangannya. Jangan terlalu banyak menuntut pada istri. Namanya manusia pasti ada kelemahan. Jangan hanya mau menikmati keindahannya, lalu kita sebagai suami alergi dengan kelemahan dan kekurangan istri. Selama ini mungkin sebagai suami kita terlalu membatasi ruang gerak istri kita. Padahal sebenarnya mereka bisa lebih hebat dari yang kita pikirkan. Bisa saja sebagai suami kita terlalu otoriter. Pokoknya semuanya harus sesuai dengan keinginan kita. Padahal mungkin saja apa yang kita inginkan itu belum tentu baik dan benar. Selama kita menyalahkan pasangan kita dan kita hanya memikirkan tentang diri kita sendiri, maka sampai kapanpun hidup rumah tangga kita ada dalam kondisi yang tidak sehat. Buanglah ego kita. Cobalah dengan hal-hal yang kecil. Tatap matanya, pegang tangannya, rangkul dia, sanjunglah masakannya, ajak dia berbicara, tanyakan apa yang dia butuhkan. Karena sebenarnya perempuan itu harus dipelajari, dimengerti, dihargai, dilayani, diberikan pujian, dan didukung sepenuhnya. Dengan begitu, kita akan menyadari bahwa ternyata ada begitu banyak hal yang indah di dalam cinta. Demikian renungan firman Tuhan ini saya sampaikan, kiranya dapat memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagikanlah renungan firman Tuhan ini kepada keluarga, rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel, agar semua orang dapat membangun dan merasakan hubungan yang harmonis. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kini kami sadar bahwa selama ini kami menjadi suami yang tidak bertanggung jawab dalam melayani istri kami. Kami lalai dalam menjalankan fungsi kami sebagai suami yang takut akan Tuhan. Tetapi kiranya firman Tuhan di hari ini membuat kami sadar bahwa kami harus memperlakukan istri kami dengan baik, karena istri kami adalah pemberian Tuhan. Maka tugas kami untuk menjaganya, melindunginya,
dan mencintainya. Kami akan memulai semua aktivitas kami di hari ini. Berkatilah pekerjaan kami, sekolah kami, pelayanan kami, dan pergumulan kami. Kiranya Allah memberikan kami semuanya kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, dan kesabaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu Tuhan. Amin.